Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan soal yang belum terbahas di kelas tutorial usaha energi. Nah, pada kasus ini kita akan mempelajari atau mengerjakan soal kasus elevator, di mana kita akan mencari usahanya, usaha ya kan. Tapi di sini kita akan memperhatikan juga dinamika dari elevator tersebut. Oke, di sini ada sebuah elevator tertutup dengan massa 500 gram bergerak ke bawah dengan laju 4 meter per sekon dan percepatannya konstan sebesar gravitasi atau percepatan gravitasi dibagi 5. Di sini kita diminta untuk mencari usaha dari gaya gravitasi, usaha dari tegangan tali, dan usaha totalnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini kita akan review singkat ya, bahwa usaha itu adalah perkalian dot antara F dengan D, dimana perkalian dot itu menghasilkan FD cos theta. Nah, F ini besaran vektor, iya dia mempunyai arah. Tapi ingat, perkalian dot itu menghasilkan suatu besaran saja, atau di sini dikatakan bahwa usahanya itu akan skalar gitu. Jadi hasil dari usaha itu adalah skalar, atau dengan kata lain usaha adalah besaran skalar bukan vektor. Dia tidak mempengaruhi arah-arahnya gitu. Dia tidak meninjau arahnya. Dia hanya memiliki besar saja. Nah, jadi di sini gaya di sini itu bisa berupa gaya apapun. Nah, dalam kasus soal ini bisa berupa gaya gravitasi, tegangan tali. Kalau di nanti kasusnya adalah benda gitu di suatu bidang kasar, maka nanti ada usaha dari gaya geseknya gitu dan lain-lainnya, tergantung dengan gayanya. Nah, kita review juga nih bahwa energi itu banyak bentuknya, tapi secara umum bisa kita jabarkan jadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Dimana energi kinetik ini energi karena suatu gerakan benda ya, kinetik. Nah, sedangkan energi potensial ini dari posisinya atau ketinggiannya. Nah, di sini ketika energi kinetik dijumlah dengan energi potensial, itu akan menghasilkan suatu energi baru yang disebut dengan energi mekanik. Lambangnya bisa E, bisa EM, ya disesuaikan saja ya. Nah, di sini pada soal itu kita diminta untuk mencari usaha dari masing-masing gaya dan usaha totalnya serta energi kinetiknya. Dan itu situasinya pada sama semua ya, pada saat perpindahannya itu bernilai 12 meter. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meninjau diagram gayanya. Nah, ini ya. Nah, yang pertama itu kita ditanya usaha dari gravitasi. Ingat, gayanya berupa gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa sih? Gaya gravitasi itu sebenarnya adalah gaya berat. Saya sudah pernah singgung ini sebelumnya. Maka di sini sebetulnya tinggal kita tulis aja M dikali G dikali D kali cos theta. Nah, theta itu apa? Oh iya, tadi di sini saya belum sebutkan ya. Theta di sini adalah sudut antara F dan perpindahannya. Sudut antara gaya dan perpindahannya. Maka di sini itu tinggal kita masukkan saja sebetulnya. Tapi yang belum kita ketahui ada tetanya. Nah, tetanya itu dilihat dari apa? Dari diagramnya nih, diagram gayanya atau diagram bebas. Di sini nih, usaha dari gaya gravitasi itu kan dari F gravitasi arahnya ke bawah. Perpindahannya kemana? Ke bawah apa ke atas? Ke bawah dong ya. Di sini ada kata-kata perjalanan jatuh atau mulai tergelincir bergerak, pasti ke bawah. Kok tergelincir ke atas sih nggak mungkin ya. Nah, makanya di sini nih antara gaya berat ya dan perpindahannya itu sebenarnya berhimpit atau sudutnya di sini sama dengan 0. Maka kita dapatkan MGD itu adalah usahanya, usaha gravitasi. Kita masukkan nilainya menjadi 58.800 joule. Yang kedua itu adalah usaha dari tegangan tali. Di sini kita harus mencari tegangan talinya terlebih dahulu dengan hukum Newton nih. Kita jabarkan dengan hukum Newton, di mana sigma Fy sama dengan M kali A. A nya di sini sudah diketahui ya, G per 5.
Nah, kita tinjau nih. Nah, disinilah fungsi dari diagram gaya. Kita akan meninjau kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Maka di sini T min FG sama dengan M kali A. Di sini tuh sebenarnya terserah aja sih, kalian mau ninjau ke bawah yang positif, ke atas yang negatif tuh nggak apa-apa. Nanti bedanya nanti kalau kalian tinjau kebalikannya, nanti A-nya di sini sesuaiin karena A-nya ini bergerak ke bawah. Kalau yang ke atas itu positif, berarti nanti negatif gitu. Sesuaiin aja ya. Nah, di sini T min FG sama dengan M dikali A. Maka kita peroleh di sini T sama dengan FG ditambah M dikali A. Nah, kalau kita jabarkan nih, M dikali G ditambah A. Nah, itulah kenapa di sini ada tiba-tiba M A ditambah G dot D cos theta. Nah, ini. Nah, ini udah dapat nih kita tinggal masukkan nilai-nilainya ke dalam sini. Tapi kita harus mencari sudutnya dulu. Sudutnya berapa? Sudutnya 180. Kok bisa 180? Lihat nih. Tegangan tali ke atas, usaha gesek, pindahannya ke bawah. Ini adiknya. Ini saya ambil yang sejajar sama T-nya. Lihat nih, sudutnya berpelurus 180 derajat. Makanya di sini 180 derajat sudutnya. Nah, karena di sini saya menganggap bahwa ke atas itu positif, ke bawah itu negatif, maka A-nya ini kan tadi gerakannya ke bawah ya, makanya di sini A-nya negatif. Itu pun sebaliknya, kalau kita meninjau A-nya ke bawah itu positif, berarti nanti ininya negatif gitu. T-nya sesuaiin aja. Nah, apa nih? Kita mencari usaha dari gaya tegangan tali. Kita peroleh sama dengan 500 dikali 9,8, di sini minus ya, per 5 ditambah 9,8 dikali 12 kali cos 180. Nah, kita peroleh usaha T-nya atau tegangan tali sebesar ini. Nah, tanda negatif ini nggak menunjukkan arah ya. Kenapa? Karena di sini W-nya itu, usaha itu adalah besaran skalar, dia tidak mempunyai arah gitu. Nah, terus yang WT-nya, ini kan di sini T sama ya lambangnya. Jadi di sini saya anggap sebagai totalnya. Itu sama dengan usaha dari gravitasi ditambah dengan usaha tegangan talinya gitu. Nah, jadi ini tinggal kita jumlahkan saja antara usaha T dan usaha G. Nah, ingat tadi di sini itu bukan menunjukkan arah dari usahanya, tapi sebetulnya ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja di sini tuh gaya yang berlawanan dengan perpindahannya. Lihat, T-nya berlawanan dengan D-nya ya. Makanya di sini negatif. Nah, terus bisa dihitung sendiri lah ya, yang C dan yang D ini kita pakai teorema usaha energi, di mana usaha adalah perubahan dari energi kinetik. Di sini energi kinetik final dikurang energi inisial, final inisial, akhir awal ya maksudnya ya. Maka kalau kita mencari yang akhir, ini kan tinggal kita pindah ruasin ke depan, berarti ditambah usahanya sama dengan KF. Nah, ingat ini kita udah tahu karena di soal kita udah dapet atau udah punya kecepatannya sebesar 4 meter per sekon ya. Mana nih? Sorry. Ini ya, yang ini. Lalu kita bisa dapetin usahanya, ini usaha totalnya udah dapet, nanti diperoleh energi kinetiknya. Karena semua tinjauan kasusnya itu perpindahan 12 meter per sekon, maka kita bisa pakai usaha-usaha sebelumnya yang udah dicari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.